untuk melindungi, mengayomi dan mengamankan masa aksi. Tetapi fakta yang terlihat secara kasat mata, masa aksi yang selalu dihadang oleh aparatur kepolisian. Seharusnya aparatur Pol PP dan aparatur kepolisian mediasi masa aksi supaya mempertemukan masa aksi dengan pemerintah wali kota Bima. Itu yang sebenarnya. Tetapi lain dari kenyataan, aparatur Pol PP dan aparatur kepolisian mencoba menghalang-halangi daripada pergerakan yang kemudian kita bangun sahabat dan sahabat itu sekalian. Maka kobarkan api semangat kalian yang selama ini terpendam. Maka tuangkan hari ini sahabat dan sahabat sekalian. Apa yang dibakar, apa yang dia bakar, bila perlu kantor wali kota itu rubuhkan sahabat dan sahabat itu sekalian. Oke, orang selanjutnya saya sampaikan kepada sahabat Wabid selaku ya. Dewan tahu wali kota asis negara bodoh kan Ya. Orator selanjutnya saya panggil sahabat Fadil Sos selaku pendiri UKM Lembaga Kampus SIS Mbojobima. Sahabat Fadil Sos, waktu dan kesempatan dipersilakan. Silakan sampaikan sebuah-buahnya. Bagaimana dalam polarisasi menuju demokrasi yang madani, kawan-kawanku sekalian. Sistem penyelenggara negara, terbentuknya sistem otonomi daerah, kawan-kawanku sekalian. Dari rejim orde lama ke rejim orde baru, terbentuknya sistem pemerintahan daerah, sehingga terbentuknya raja-raja kecil di daerah ini, kawan-kawanku sekalian. Maka dalam sistem perumitan terbentuknya dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang sistem desentralisasi dan sistem dekonsentrasi, sebagaimana dalam diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah, kawan-kawanku sekalian. Maka peran seorang kepala daerah sebagai salah satu stakeholder, sebagai subpower 41 kelurahan, 5 kecamatan yang berada di wilayah Kota Bima ini, dilihat dari situasi kondisi daerah, sahabat dan sahabatiku sekalian, mulai dari sektor pertanian, mulai dari sektor pendidikan, sektor sosial, sektor ekonomi kerakyatan, sampai pada sektor kebutuhan-kebutuhan penunjang dalam segi-segi pembangunan di elektoral pembangunan daerah, kawan-kawanku sekalian dan sahabatiku sekalian. Maka perlu dikaji dan ditela kembali oleh Bapak Wali Kota Bima yang terhormat, Bapak Haji Muhammad Lutfi, Sarjana Ekonomi. Tolong dibuka kembali dalam sistem RT RW, rencana tata ruang wilayah Kota Bima itu. Dalam sistem rencana tata ruang wilayah ada beberapa perancangan melalui master plan itu, kawan-kawanku sekalian. Dalam perancangan master plan itu ada beberapa segi yang harus kita lihat sebagai penunjang dalam sektor menuju income pendapatan daerah, penunjangan APBD, kawan-kawanku sekalian. Merujuk pada persoalan dalam situasi dan kondisi daerah, ada beberapa perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah Kota Bima ini, salah satunya CV Hilal, yang hari ini masih beroperasi di wilayah Kelurahan Rapadongpu Timur, kawan-kawan. Ini dalam pandangan ilmiah kami, ini dalam tesis kami, kawan-kawan, terjadi komersialisasi, kawan-kawanku sekalian. Padahal masyarakat yang berada dalam lingkup perasaan air barat membutuhkan kebutuhan air bersih, kawan-kawanku sekalian. Tengok di Kelurahan Dara, kawan-kawanku sekalian. Tengok di Kelurahan Tanjung, kawan-kawanku sekalian. Tengok di Kelurahan Peruga, kawan-kawanku sekalian. Krisis air bersih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Tapi hari ini hadirnya komersialisasi industri di daerah ini mempercekik keberadaan masyarakat yang berada di wilayah Kota Bima, kawan-kawanku sekalian.
sahabat dan sahabatiku sekalian, sebagai representatif rakyat, sebagai agen of change dan agen of control, sebagai perpaduan mahasiswa yang bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan, sebagai mahasiswa yang berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan, dan sebagai mahasiswa yang berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Ketika hari ini kebohongan dan keadilan itu tidak berpihak pada rakyat, implementasi pengabdian selaku pengatur aparatur sipil negara, kode etik sebagaimana dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 itu sudah mencanangkan disiplin baik dalam penyelenggaraan primer, penyelenggaraan sekunder yang menuju pada good governance of government, kawan-kawanku sekalian. Secara sistem pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 ditelah dan dikaji kembali oleh pihak eksekutif selaku Wali Kota Bima. Kami izin kepada pihak sahabat-sahabat Pol PP dan teman-teman kepolisian Kasat Intel untuk mengawal aksi kami. Beri kami ruang, karena itu kantor kami. Pembangunan gedung kantor Wali Kota itu adalah anggaran kami juga. Masa aksi tetap pada style tiap-tiap keamanan kepolisian untuk mengamankan masa aksi saya. Jangan sampai masa aksi saya terprovokasi. Teman-teman masa aksi tetap pada satu garis perjuangan. Teman-teman masa aksi, teman-teman masa aksi, teman-teman masa aksi, bentuk satu mata rantai, kawan-kawanku sekalian. Karena memang hari ini pihak dari eksekutif Wali Kota Bima tidak mau bertemu dengan masyarakat. Sahabat dan sahabatku sekalian, ini sudah mencederai marwah demokrasi, sudah mencederai marwah konstitusi, sistem penyelenggaraan negara yang menuju pada pemerintahan daerah yang bersih, kawan-kawanku sekalian. Maka satu komitmen, satu garis dalam satu perjuangan, bagaimana kesetaraan dalam satu sistem negara itu mampu diakumulasi oleh beberapa sistem penyelenggara negara, kawan-kawanku sekalian. Hari ini Wali Kota Bima yang selaku eksekutif, selaku subpower tidak mampu memberikan kontribusi, yang memberikan nilai-nilai dedikasi untuk kemajuan daerah, kawan-kawanku sekalian. Maka dengan itu saya tekankan kepada seluruh tetap mengatur pada garis pergerakan, jangan mengganggu. Kita dilindungi oleh undang-undang, kita dilindungi oleh Bapak Kapolsek, tolong amankan masa aksi saya. Kita hadir secara konstitusi negara, amankan masa aksi saya, jangan sampai masa aksi saya lecet. Ketika masa aksi saya lecet, saya akan menyampaikan surat sampai Telegram Polri, saya akan menyampaikan surat sampai Kapolda. Kita hadir mengamankan sistem penyelenggaraan negara yang bobrok, sistem penyelenggaraan daerah yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan daerah hari ini, kawan-kawan sekalian. Maka jangan buat sesuatu keputusan yang di luar dari keputusan yang sudah berlaku. Tugas Pol PP dan tugas keamanan mengamankan masa aksi kami. Jangan mengganggu masa aksi kami. Jangan mengganggu masa aksi kami. Kami sadar dalam berpolitik, kami sadar dalam berdemokrasi, dan kami sadar dalam melakukan tingkatan perubahan daerah. Tetap pada satu komitmen, teman-teman bersaksi, teman-teman bersaksi. Humas gerakan, pintu mata rantai semua teman-teman. Pintu mata rantai. Tetap pada satu komando. Jangan sampai teman-teman terprovokasi oleh tindakan di luar dari. Tetap fokus pada satu tujuan. Karena tujuan kita ini bagaimana sistem yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak berkantong izin itu untuk segera menertibkan. Karena wilayah kota, Bapak Wali Kota Bima selaku stakeholder, selaku wilayah kekuasaan otonomi daerah harus bisa mensterilkan dan memuluskan
daerah, mulai dari CV Hilal Asakota, CV Hilma, CV Mori, CV 55 dan sampai Oirobion. Karena proses perlakuannya itu masih di luar dari apa yang menjadi rujukan dalam sistem konstitusi, kawan-kawanku sekalian. Teman-teman, bentuk mata rantai. Saya izin kepada pihak Kabak Ops dan Bapak Kapolsek Senayan Barat untuk mengamankan aksi saya, masa aksi. Jangan sampai masa aksi saya itu diprovokasi oleh beberapa kelompok. Ya. Ya, kalau memang pihak Wali Kota Bima tidak mau memberikan keterangan kepada masa aksi yang melakukan gerakan, kami minta kepada Bapak Asisten 1 Kota Bima, Bapak Asisten 2 Kota Bima, Asisten 3 Kota Bima, Sekda Kota Bima untuk segera bertemu dengan masa aksi, karena ini menyangkut masalah penyelenggara daerah. Ini menyangkut sistem dalam reinkarnasi otonomi daerah. Bapak itu hadir dalam sistem otonomi daerah. Jabatan Bapak adalah jabatan politik, bukan jabatan keluarga Bapak, bukan jabatan kebutuhan internal Bapak. Perlu diperhatikan. Ketika dalam sistem penyelenggaraan kita mitra dalam lapangan, Pak, tidak ada, ketika ada hal-hal yang di luar dari itu, Pak, mohon maaf, Pak, kita sebagai mitra, Pak, sebagai polisi itu bukan musuh kita. Polisi adalah mitra kita. Amanat Undang-Undang Triparata itu sebagai pengayon, pengaman dan pelindung. Ketika ada hal yang di luar dari eksistensi dalam suatu gerakan, Bapak wajib mengamankan kami sebagai masa aksi, karena kita sama-sama dilindungi oleh payung undang-undang. Sebagai legal standing kita berdemokrasi, Pak. Sebagai payung standing kita berdemokrasi, Pak.